Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jamaah mushola Al-Ittihad yang dirahmati Allah. Pagi ini kita memulai pengajian kita. Insya Allah akan kita lakukan setiap pagi hari Minggu. Kita akan memahami surat Al-Fatihah ayat demi ayat. Pada hari ini kita akan memulai dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, yang biasa kita fahami atau maknai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah ajaran dari Allah kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita semuanya, untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan Bismillahirrahmanirrahim itu biasa disingkat dengan kata basmalah. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita memulai setiap pekerjaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memulai pekerjaan kita sehari-hari harus kita mulai dengan bacaan basmalah. Hal ini penting. Ketika pekerjaan kita mulai dengan menyebut nama Allah, maka kita akan ingat bahwa kita sedang dengan Allah dan kita bekerja di bawah penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi awal dari pekerjaan kita, dan ini menjadi pembeda antara kita, orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu sekalian, ada bedanya antara pekerjaan yang kita mulai dengan bacaan basmalah dengan pekerjaan yang tidak kita mulai dengan basmalah. Pekerjaan yang kita mulai dengan basmalah, maka pekerjaan itu kita mengerjakannya dengan amanah, dengan jujur, karena kita meyakini Allah ada bersama kita, melihat apa yang kita kerjakan. Bagi mereka yang melakukan pekerjaan tidak dimulai dengan bacaan basmalah, mungkin saja mereka bisa melakukannya dengan kejujuran, karena tidak merasa kehadiran Allah ketika mereka bekerja. 4 ditambah 4 nilainya itu betul-betul menjadi 8. 4 juta ditambah 4 juta nilainya akan betul-betul menjadi 8 juta ketika kita memulai pekerjaan, menghitungnya dengan membaca basmalah, karena kita tidak akan menguranginya. Kita jujur. Bagi mereka yang tidak memulainya dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, boleh jadi nilainya bisa berkurang. 4 juta ditambah 4 juta tidak lagi 8 juta. Di atas kertas mungkin tertulis 8 juta, tapi nilainya hanya 7 juta, karena yang 1 juta masuk untuk kepentingan pribadi. Di sini ketidakjujuran terjadi. Karena apa? Karena pekerjaan itu tidak dimulai dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan ini akan kita bahas di ayat berikutnya. Pada ayat ini Ar-Rahman Ar-Rahim, di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita menemukan Ar-Rahman adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Ar-Rahim adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Dua kata berasal dari kata rohimah, yarhamu, rahmah dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi rahmat. Rahmat. Rahmat Allah dari sifatnya Ar-Rahman
rahmatnya hanya sementara. Sementara artinya apa? Hanya untuk dalam kehidupan di dunia ini. Dan ia diberikan kepada baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman. Kasih sayang Allah diberikan kita sebagai orang mukmin dan muslim. Demikian juga kepada orang-orang yang selain mukmin dan muslim. Kita memperoleh kasih sayang dari Allah. Kita memiliki apa saja yang kita miliki sekarang. Kita mendapatkan apa yang dikehendaki Allah. Demikian juga orang kafir, orang-orang non-muslim. Mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah. Mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan dan apa yang dikehendaki Allah sesuai dengan amal usaha masing-masing. Ini adalah rahmat yang diberikan Allah kepada makhluknya, baik yang mukmin maupun muslim. Tapi ia bersifat sementara, hanya di dalam kehidupan dunia ini. Tapi rahmat Allah dari sifatnya yang Ar-Rahim, yang kita terjemahkan sebagai Tuhan penyayang, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, yang ia berlangsung di dalam kehidupan ini hingga kehidupan akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam ayat di dalam surat Al-Fatihah. Di antaranya adalah Imam Malik. Sehingga surat Al-Fatihah yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang karena itu kadang kita menemukan seorang imam membaca surat Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim, karena imamnya mengikuti madhab dan pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Semua ulama sepakat bahwa ucapan Bismillahirrahmanirrahim adalah firman Allah. Dan ini ada tercantum di dalam Al-Quran. Kita dapat menemukan kisah Nabi Sulaiman ketika menulis surat kepada Ratu Balqis. Memulai suratnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, yang kemudian diikuti oleh Rasulullah dan para sahabat ketika menulis surat kepada raja-raja, penguasa pada masanya, memulainya dengan kata dan firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah mushola Al-Ittihad yang dirahmati Allah, kita akhiri pengajian kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.